Polusi udara telah menjadi salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia menurut IQR 2021. Ada 7 juta kematian per tahun akibat polusi udara, di mana angka ini 3 kali lebih tinggi dibandingkan kematian yang berkaitan dengan COVID-19. Dan Jakarta menduduki peringkat ke-7 kota paling berpolusi di dunia. Penyebab polusi udara bukan hanya datang dari luar rumah, melainkan juga datang dari dalam rumah. Faktanya, kegiatan di dalam rumah hingga 5 kali lebih tinggi dari polusi di luar rumah. Penyebabnya yaitu gas karbon dioksida dari kegiatan memasak, paparan barang elektronik, dan lainnya. Lebih parahnya lagi, 90% orang menghabiskan waktunya di dalam rumah atau di dalam ruangan. Dewan juri yang kami hormati, salah satu cara untuk mengurangi polusi dalam ruangan ialah menggunakan air purifier. Air purifier adalah alat yang dapat menghilangkan bau, polutan, bakteri, dan virus yang ada di dalam ruangan. Namun, air purifier yang dijual di pasaran saat ini belum ramah lingkungan. Oleh karena itu, penulis menerbitkan gagasan kreatif, inovatif, dan solutif untuk memecahkan masalah tersebut. Saya Janjalil Afla dan rekan saya Ernawati dan Anidya Khaira, delegasi dari Universitas Muslim Indonesia, dengan bangga mempersembahkan desain teknologi air purifier dengan menggunakan absorben Sansevieria SP dan Eucalyptus SP berbasis eco-friendly. Prinsip kerja dari air purifier yaitu kipas akan berputar dan menghisap udara kotor. Udara kotor akan melewati 3 filter untuk menyaring partikel yang dibawa oleh udara. Setelah itu, udara akan dijernihkan untuk menghilangkan virus dan bakteri pada udara tersebut. Metode adsorpsi umumnya hanya digunakan dalam purifikasi limbah cair. Pada metode ini dikenal adsorben atau zat penyerap dan adsorbat sebagai zat yang diserap. Proses adsorpsi dapat berlangsung apabila padatan, molekul gas, ataupun cairan dikontakkan langsung dengan adsorbat, sehingga terbentuk gaya kohesif atau gaya hidrostatik dan gaya ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul seluruh material. Kelebihan dari metode ini yaitu ramah lingkungan karena tidak menghasilkan residu baru, pembuatannya cukup mudah, dan energi pengoperasiannya. Tanaman lidah mertua atau Sansevieria sp merupakan salah satu jenis tanaman sukulen dengan kemampuan menyerap asap rokok dan gas beracun lainnya. Berdasarkan hasil penelitian NASA Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1999 menunjukkan bahwa Sansevieria sp mampu menyerap lebih dari 107 unsur beracun dalam polutan berbahaya yang ada di udara, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, benzen, formaldehid, dan trikloroetilen. Kemampuan Sansevieria sp tersebut berasal dari kandungan zat aktif pregnein glikosid yang berfungsi mereduksi polutan menjadi asam organik, gula, dan asam amino. Selanjutnya ada tanaman Eucalyptus sp atau dikenal dengan tanaman penghasil minyak kayu putih. Tanaman ini memiliki banyak kandungan minyak atsiri dan salah satunya adalah senyawa 1,8 sineol yang berfungsi sebagai antivirus dan antimikroba. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Penelitian Veteriner menunjukkan bahwa eukaliptus dapat dimanfaatkan sebagai antivirus dengan efektivitas 80-100% atau tergantung pada jenis virus. Dengan mengkombinasikan potensi yang dimiliki oleh Sansevieria sp dan tanaman Eucalyptus sp melalui metode adsorpsi, kami menggagas sebuah teknologi air purifier terbarukan berbasis eco-friendly. Metode pembuatan adsorben ini menggunakan simplicia daun dari masing-masing tanaman tadi, kemudian direndam dengan alkohol, dicuci dengan natrium hidroksida, aqueous, dan asam nitrat. Selanjutnya dioven dan dicetak sesuai ukuran yaitu 50 x 25 cm. Berikut adalah desain tampilan mesin air purifier yang kami gagas dengan ukuran minimalis yaitu 15 x 30 cm. Mesin ini dapat ditempatkan dimanapun, bahkan dalam ruangan kecil sekalipun. Komponen dari mesin ini yaitu baling-baling kipas, dinamo kipas, filter pertama yaitu adsorben lidah mertua yang berfungsi menyerap kotoran, debu, polutan beracun seperti timbal, benzen, formaldehid, dan lain sebagainya, partikel alergen, benang sari, dan bulu-bulu halus, dan juga menghilangkan bau. Selanjutnya ada filter kedua yaitu adsorben eukaliptus yang berfungsi sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Kemudian ada filter akhir menggunakan adsorben kertas saring kuarsa dengan konstruksi kertit untuk memaksimalkan penyaringan partikel polutan yang masih tersisa.
Filter ketiga juga dapat berfungsi sebagai pengharum ruangan, di mana pengguna dapat menambahkan pengharum tambahan seperti essential oil. Kemudian ada komponen lainnya seperti penyangga filter, kerangka luar yang berasal dari material polikarbonat, switch on off, dan adaptor. Telah kita ketahui bersama bahwa alat air purifier sudah banyak beredar di pasaran. Namun, komponen alat yang digagas ini berbeda dari alat yang telah ada. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, tidak menggunakan generator yang dapat menghasilkan ozon demi membunuh bakteri. Berbeda dengan alat yang telah digagas, menggunakan teknologi adsorban. Kedua, lebih hemat energi karena hanya menggunakan energi sebesar 12 volt. Ketiga, harga yang lebih terjangkau atau ekonomis. Keempat, limbah filternya yang dapat didaur ulang sehingga alat ini lebih ramah lingkungan daripada alat yang telah beredar di pasaran. Last but not least, sesuai tujuan dari rencana aksi global yaitu SDG Sustainable Development Goals yang berisi 17 tujuan, dan salah satu tujuan tersebut ialah kesehatan yang baik dan kesejahteraan yang merupakan tujuan ketiga dari SDGs ini. Untuk itu, maka digagaskanlah alat air purifier teknologi adsorban Sansevieria dan Eucalyptus berbasis eco-friendly. Peran pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan alat ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi masih berlangsung dan mengharuskan kita untuk beraktivitas di dalam ruangan. Sehingga dengan menggunakan alat air purifier teknologi adsorban Sansevieria dan Eucalyptus berbasis eco-friendly diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manusia untuk tetap hidup sehat dan dapat menghirup udara yang berkualitas meski beraktivitas seharian di dalam ruangan.